Kalau 18-19 tentang Hud ya, tentang cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa dan si Fata, Al-Fata pemuda temannya di Musa. Ini pertanyaannya pakai bahasa Arab nih. Afdhul dzikri la ilaha illallah. Allahumma anta salam wa salam. Zikir nafas tapi merokok. Loh, maksudnya apa ini? Zikir nafas tapi merokok. Dalam keadaan merokok. Oh gitu. Zikir nafas lain, rokok lain hukumnya, ya. Oke. Tentang zikir mana la ilaha illallah kan. Jadi kan setiap salat ini kadang-kadang imam baca zikir mana kan. Saya tanyakan itu apa benar seperti itu pada zikir la ilaha illallah? Ya. Yang kedua, waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ada hadis yang sahih itu kan waalaikumsalam. Tapi dalam kebanyakan orang Indonesia ini dalam kitab Yasin itu ada yang ya, Allah mantasalam kesalam itu ya. Maka itu tidak menyalahi. Oke, ya. Yang ketiga itu zikir tapi merokok. Ada orang mengajarkan zikir nafas dalam setiap waktu. Tapi dia merokok. Okay. Bagaimana seorang berzikir tetapi dia merokok? Baik. Kita menyatu itu. Ya. Pertanyaannya borong ini. Baik, yang pertama di hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih, afdaludz dzikri la ilaha illallah. Ulama kita sering baca surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah annahu la ilaha. Jadi itu tambahan ulama. Selama tidak diyakini itu sebagai ayat tapi gabungan, maka tidak masalah. Jadi afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha boleh. Atau kalau saya lebih senang baca afdhalul dzikri la ilaha karena hadisnya begitu, atau fa'lam annahu la ilaha illallah, digabung sesekali boleh. Jadi begitu ya. Jadi dua-duanya boleh. Terus yang benar itu di hadis Allahumma antas salam minkas salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya rabbal jalali wal ikram. Gitu hadisnya di Bukhari, di Muslim. Siapa yang menambahkan ini? Apakah yang menambahkannya ahli bid'ah? Apakah dia merasa lebih pintar dari Nabi? Kan gitu. Kan mazhab Baperian begitu. Ditambah dikit aja muncul pertanyaan, kamu lebih pintar dari Nabi? Enggak begitu, itu mazhab Baperiun namanya. Baper. Kita cek ke ulama salafus saleh sahabat Nabi. Kalau baca labbaik Allah bacanya gimana? Labbaik Allahumma labbaik. Terus Labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Semoga yang baca nanti umroh sesegera mungkin. Amin. Yang enggak baca ya salam. Ibnu Umar menambahkan wahdahu la syarika, ditambahkan ke belakang. Apakah tambahan Ibnu Umar itu bid'ah? Apakah Ibnu Umar merasa lebih pintar dari Rasulullah? Enggak, Ibnu Umar merasa ingin memantapkan lagi. Nabi kalimat begitu sudah ngefek ke kalbunya. Maka Ibnu Umar mengatakan, saya belum selevel Nabi. Maka ditambahkan. Apakah dia seorang pebid'ah? Tidak. Maka ziyadah tambahan-tambahan begini sudah ada zaman salafnya sahabat. Bukan bid'ah. Jangankan itu di luar sholat. Ini kan luar sholat yang Allah mantasalam. Di dalam sholat ada hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, semuanya meriwayatkan bahwa para sahabat, cuma lafaz yang ini, kalau yang kasus yang ini adanya di Bukhari, ada di Muslim, ada di Nasai. Nabi waktu sholatnya memandang ada dua riwayat, 12 malaikat naik berebut membawa satu kalimat. Di riwayat kedua 40 malaikat berebut bawa satu kalimat. Akhirnya selesai sholat Nabi bukan istighfar, Nabi nanya, man minkum, siapa yang baca Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Yang Nabi ajarkan apa? Rabbana lakal hamdu bil as-samawati wal ard, sampai akhir yang kita sudah hafal. Akhirnya semua orang diam. Ya, pada takut disebut ahli bid'ah. Tapi kemudian ada yang ngaku juga ketika Nabi nanya, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasul. Itu ditambah dalam sholat atau di luar sholat? Ya. Bacaan ini bagian dari Quran atau bacaan zikir? Kalau Quran boleh ditambah nggak? Nggak boleh.
Misalnya gini, kan ada orang baca laqad ja'akum, terus fa in tawallaw faqul hasbiyallah, dia jadi imam diganti faqul hasbunallah, dirubah ayat itu. Boleh nggak boleh? Nggak boleh. Kalau doa boleh, kalau zikir boleh. Maka Nabi mengatakan inni ra'aitu, aku melihat isnata asyrata malakan, ya isnata asyrata malakan yatabadarunahu, mereka berebut untuk membawanya ke langit. Berarti secara hukum fikih dan riwayat hadis, tambahan itu boleh. Namun kalau saya lebih senang tidak nambah, maka ba'da salat saya bacanya cuma Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya rabb dzal jalali wal ikram. Namun kalau di masjid yang biasa pakai itu, ya kita bertasamuh, ya bertasamuh, nggak apa-apa. Ada kok imamnya yang menyuruh, yang membolehkan. Terakhir zikir dia ngajarkan zikir tiap nafas tapi merokok. Nah ini kita pisahkan, merokok hukumnya apa? Rokok itu tidak ada di Quran, tapi ada indikasi di Quran. Apa ayatnya? Wala tulku biaidikum ilat tahlukah. Kita udah cek fatwa Mesir, fatwa MUI, fatwa Saudi, semuanya pakai ayat itu. Tapi saya baca sampai 70 kali nggak ada kalimat rokok di situ. Jangan kamu campakkan dirimu kepada kebinasaan. Ada rokok nggak? Nggak. Namun dokter bilang rokok itu bisa membinasakan. Nah ini namanya istinbat. Kalau dokter cerita ke ulama, ulama bilang oh kalau gitu haram dong. Maka pengharaman rokok bagi yang mengharamkannya tidak dengan dalil qat'i, dalilnya zonni ijtihadi. Apa arti zonni ijtihadi? Berdasarkan asumsi yang kuat, penelitian yang mantap, dan ijtihad. Kalau ijtihad pasti ada yang nggak sepakat. Khamar ada yang nggak sepakat kalau itu haram. Ada yang bilang nggak, menurut saya khamar itu halal, kafir. Ada yang bilang menurut saya babi itu kalau sudah dihilangin cacing-cacing pitanya halal, kafir, kafir langsung. Ya, tapi kalau ini karena tidak ada di Quran, sampai kiamat kita akan berdebat. Namun biar aman gimana? Cari yang paling ketat. Yang paling ketat itu untuk biar gak binasa, merokok atau tidak merokok? Nggak usah merokok. Saya dulu merokok juga Pak, nggak bisa berhenti kata orang. Kalau udah ngumpul curi-curi, ya gimana berhentinya? Nggak pakai teori-teori. Nazar, tahu nazar? Saya bernazar ya Allah tidak mau merokok lagi. Udah berhenti sampai sekarang. Nggak usah pakai teori-teori, pakai terapi nazari. Gitu aja. Jadi yang mau berhenti merokok nazar aja Pak. Insya Allah langsung berhenti itu. Besok langsung berhenti. Ya Allah sebutkan, aku bernazar dengan namamu untuk tidak merokok, pasti berhenti besok. Kecuali dia khianat kepada Allah. Ya. Maka kalau ketemu ada orang ngajar zikir terus dia ngerokok, kalau nggak seneng cari aja guru yang nggak merokok. Banyak kok guru kita ahli zikir nggak merokok. Saya punya guru yang merokok, punya guru yang tidak merokok. Kalau giliran nyampe ke guru yang nggak merokok, saya pakai ayat itu wala tulku biadikum ila tahlukah dengan ijtihad ini. Tapi kalau ketemu sama yang merokok, kita bilang apa? Yang penting gua dapat ilmunya. Ya. Masalah dia ngerokok nggak ngerokok ya sudah, tahan napas aja kita Pak. Dan itu emang butuh kebijaksanaan. Kalau cuma karena merokok kita anti kepada orang, maka banyak ulama yang ilmunya terkubur. Ya. Tapi jangan ngerokok ente ya. Ya, kumisnya bukan kumis rokok ya. Oke, masih ada 2. Cukup lah ya. Cukup. 10 menit. Ini nggak bisa baca saya ini, tapi sedikit. Pak Ustadz, di Quran ada surah Al-Ahzab, ayatnya saya lupa, mengenai jilbab. Kalau dibaca artinya jadi cadar itu wajib, tapi hadis Nabi mengenai jilbab kok beda ya? Ya. Di Quran itu kalimatnya 2, jalabib dan khumur, bi khumurihinna. Jalabib di surah Al-Ahzab, khumur di surah An-Nur. Jalabib artinya pakaian yang menutupi tubuh semua. Maka saya juga pakai jalabib, jilbab secara bahasa.
perempuan juga pakai jilbab, tapi bahasa Indonesia ini kan unik. Bahasanya Arab tapi rasanya Indonesia. Contoh halal bihalal. Mana ada bahasa Arab? Ta'ali syekh halal bihalal. Pusing dia, apa tuh halal bihalal? Muhrim. Muhrim itu orang lagi ihram. Kita muhrim, sorry. Kan gitu ya. Gak boleh nikah gitu. Mahram, bukan muhrim. Macam-macam. Ulama dalam bahasa Indonesia, ulama itu yang ceramah. Padahal ulama dalam bahasa Arab yang takut kepada Allah. Jadi bagaimana cadar? Cadar itu masuk ke ayat itu jalabib, karena arti jalabib itu yang menutupi semua tubuh hatta wajah, sampai ke wajah. Jangan heran di Arab sana laki-laki kalau musim tertentu pakai tutup semua, pakai cadar juga. Ntar nanti pakai cadar ya. Pekanbaru unik ya, akhwatnya sudah biasa pakai cadar. Ya, saya baru ingat 2014 di Malaysia, kok perempuan pakai cadar biasa aja, nggak dianggap teroris. Kita dulu bermimpi semoga Indonesia biasa aja. Ternyata tetangganya Malaysia sudah, Pekanbaru ya. Semoga nanti nyebar ke sampingnya, kirinya. Biar orang tahu cadar itu justru bawa rahmat, bukan bawa terorisme. Nggak ada kaitannya. Masa cadar teroris? Cadar itu bawa bom, bukan bawa tutup hidung. Ya sudah gitu aja ya. Satu lagi, kalau khumur itu yang kita sebut setelah orang pakai baju, terus dia pakai pakaian yang menutupi juyub. Juyub ini diperdebatkan. Apakah juyub itu, mohon maaf, lipatan ketiak atau juyub itu lipatan-lipatan? Semua kan banyak lipatannya. Jangan dibayangin. Ya. Apakah lipatan itu bagian ini itu yang diperdebatkan. Maka di Mesir ulama perempuannya jilbabnya beda dengan ulama Saudi. Begitu juga di Yordan. Saya punya teman S3 dulu, orang Bahrain orang Qatar ya. Jilbabnya biasa aja kecil, tapi bajunya lebar, bajunya longgar, hitam tiap hari. Jadi dia modalnya 3 aja, hitam, besok hitam lagi, besok hitam lagi. Gak pernah berubah. Nah, karena emang di sono modelnya hitam. Indonesia ini karena banyak warna-warna, ini jadi peradaban. Jadi maka warna hitam bukan syariah. Yang syariah itu satu, nutup aurat. Nutup aurat. Mengenai warna, selama tidak, satu, buka aurat. Hafalkan, tidak buka aurat. Ini bagian terakhir nih ya. Hafalkan, tidak buka aurat, tidak menyerupai lawan jenis, tidak transparan, tidak ketat. Tambah 5, tidak menyerupai ritual agama tertentu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Udah itu aja, 5T. Pakaian syar'i apapun modelnya, yang 5 ini sudah, itu sudah disebut syar'i. Tidak mesti ngikutin satu model di Arab sana atau satu model di tanah Melayu. Boleh semuanya. Penutup, apa zikir yang tepat untuk orang yang terkena sihir? Kul. Banyakkan kul a'udzu bil falaq. Kul a'udzu bil falaq itu cepat mentalkan sihir insyaallah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Semoga Allah tutup aib kita. Astaghfirullahaladzim.